Gak cepet seru di sini. Nah, di video ini kita akan bahas misi dari sang raja bajak laut sebelumnya, yaitu Goldie Roger. Dimana ada beberapa poin utama nih yang akan dibahas, mulai dari tujuan perjalanan Roger, topi jerami Roger dan Shanks, Roger dan Rayleigh, lalu juga Roger dengan jurnal yang diberikan oleh Odin, sampai kira-kira apa sih tujuan sebenarnya dari Roger, terutama terkait Upside Down atau menjungkir balikan dunia yang Roger katakan di awal petualangannya. Nah, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Tonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Dimana usia terjauh Roger adalah yang kita lihat saat dia menggunakan topi jerami di sekitaran usia 17 sampai 18 tahun yang terjadi 50 tahun yang lalu. Yang pada saat itu dia bertemu dengan Rayleigh yang sedang kabur dan ada di kapalnya. Di situ pula Roger dengan santai dan sok kenal dia langsung berkata kalau pertemuan kita ini adalah sebuah takdir Rayleigh. Mari kita menjungkir balikan dunia bersama-sama. Ya benar, tujuan utama dari Roger ke lautan ini adalah hal tersebut, yaitu untuk menjungkir balikan dunia alias turn the world upside down. Yang dalam perjalanannya Roger mengunjungi pulau-pulau dan menemukan banyak poneglyph dalam petualangannya tersebut. Ya walau ada beberapa perubahan tujuan nih, seperti 39 tahun yang lalu alias tahun sebelum insiden God Valley, dikatakan Roger sudah sampai ke pulau terujung dari Grand Line, yaitu Pulau Lodestar, dan disitu pun dia menemukan clue kalau ternyata itu bukanlah pulau terakhir. Yang lagi-lagi untuk bagian ini kita memang masih belum tahu nih bagaimana Roger tiba-tiba tahu kalau membutuhkan patrol poneglyph untuk mencapai ke pulau terakhir di lautan One Piece, yang nantinya kita kenal pulau tersebut dengan nama Laughtale. Dan ketika Roger sampai pun dia menemukan semua rahasia yang ada di dunia ini yang terjadi di era Void Century. Lagi-lagi kita nggak tahu nih bentukan rahasianya seperti apa. Apakah di Laughtale terdapat semua Rio Poneglyph yang berisi sejarah atau cerita murni tentang sebuah perang di masa Void Century, atau hanya cerita dari satu sisi saja, yaitu Ancient Kingdom. Ini pula sebenarnya masih menjadi misteri yang perlu terjawab untuk nantinya di akhir serial One Piece. Dan perlu di-note ya, Roger adalah satu-satunya manusia yang dikatakan berhasil sampai ke Pulau Laughtale setelah 800 tahun lamanya. Yang lagi-lagi namanya sebenarnya bukan Laughtale ya, karena Roger sendiri sajalah yang menamakan pulau tersebut. Roger sendiri hanya bisa tertawa dan berkata jika dia ingin terlahir di era yang sama dengan Joy Boy. Di mana untuk hal ini memiliki dua arti. Pertama, Roger ingin hidup di masa lalu di era yang sama dengan Joy Boy, atau yang kedua, Roger ingin hidup di masa depan di mana Joy Boy selanjutnya pun hidup pada saat itu. Nah, makanya dari perkataan ini sudah terbukti dan valid ya, Roger tidak pernah menjadi Joy Boy. Jadi buat yang bilang semacam reinkarnasi lah dari Joy Boy ke Roger, ke Shanks, ke Luffy, itu sudah salah. Karena Roger sendiri tidak pernah menjadi seorang Joy Boy. Ya, Roger pula berkata kalau mereka terlalu cepat untuk menemukan One Piece karena lagi-lagi Shirahoshi dan Joy Boy pada saat itu mereka belum lahir. Dia pula berharap jika seseorang yang menemukannya kelak adalah anaknya yang tentu saja pada saat itu dia belum punya. Yang sebenarnya ini pula adalah kebenaran valid kedua kalau Roger dia tidak pernah menemukan One Piece, atau mungkin menciptakan One Piece lah, seperti yang kita belum tahu apa dari maksudnya tersebut. Karena dari kata-katanya, siapa kau pikir yang akan menemukan One Piece tersebut? Yang lagi-lagi berarti tidak ada satu orang pun yang berhasil menemukannya. Dan kata-kata yang terlalu cepat pula berarti One Piece ini memang belum bisa terwujud pada saat itu. Makanya Roger yang dibilang Joy Boy lah dia yang menemukan One Piece lah, lagi-lagi itu sudah tidak valid ya dari kata-kata yang Roger ungkapkan. Dimana Roger itu hanya seseorang yang sampai ke pulau terakhir yaitu Laughtale. Dia pula yang mengetahui semua sejarah yang ada di masa Void Century. Dan jadi serial One Piece ini menurut saya akan menjadi dua poin nih di bagian akhir nanti. Pertama, ketika mereka sampai ke pulau Laughtale, lalu juga proses untuk menciptakan atau menemukan One Piece itu sendiri yang menjadi judul dari isi chapter ini. Ya lagi-lagi kita memang masih belum tahu apa itu One Piece, dan banyak sekali nih teori liar terkait One Piece ini, dimana untuk di film sendiri kita belum pernah membahas secara
lengkap ya terkait apa itu One Piece. Tapi mungkin jika mau di-spill dikit, kemungkinan besar One Piece ini akan ada hubungan dengan All Blue yang diimpikan oleh Sanji, dan ada hubungan dengan bagaimana ramalan Madame Charlie ketika dia melihat masa depan dari Luffy. Tapi lagi-lagi bukan itu bahasan di video ini. Dan dalam waktu eksekusinya, Roger dia memulai era bajak laut atau yang disebut sebagai The Great Era of Piracy. Disinilah Roger berharap jika suatu hari nanti Joy Boy akan menjadi bajak laut dan pergi menemukan One Piece. Jadi tingkatan tertinggi dari Roger yang menjungkir balikan dunia pun sebenarnya tidak benar-benar terjadi atau gagal dia impikan, karena dia hanya mengubah dunia dengan menciptakan era baru yang dinamakan era bajak laut untuk memancing Joy Boy keluar. Itu pun untuk menciptakan Dawn of the World alias fajar di dunia ini. Lagi-lagi, fajar terjadi ketika matahari muncul, dan tepat karena nantinya Joy Boy alias Luffy lah yang ingin menjadi bajak laut karena ingin menemukan One Piece, yang bisa dibilang tujuan utama Roger setelah berhasil, yaitu membuat Joy Boy di masa depan untuk berlayar ke lautan. Yang ini pun bukankah Luffy katakan langsung di hadapan Shanks saat dia kecil. Yang perlu di-note ya, disitu pula Shanks berkata, "Oh, kau ingin melebihi kami." Yang berarti Luffy mengetahui hal itu sendiri alias tentang One Piece dan sebagainya. Yang berarti memang tujuan utama dari Luffy adalah terkait menemukan One Piece itu sendiri. Nah, lalu setelah Roger mengetahui kisah dari Joy Boy, hampir dipastikan jika dia juga tahu kalau Joy Boy dalam tanda kutip itu adalah sebuah gelar, akan kembali, dan salah satu caranya adalah dengan membangkitkan buah iblis yaitu Nika. Jadi ada kemungkinan Roger memberitahu Shanks tentang hal ini, yang inilah nantinya 11 tahun setelah eksekusi Roger, Shanks akhirnya berhasil melacak tentang keberadaan dari buah iblis alias Gomu Gomu no Mi yang dibawa oleh kapal pemerintah dunia yang saat itu dikendarai oleh Wushuo. Karena bukankah ini masih menjadi satu misteri besar nih, kayak ngapain sih Shanks rela-relain dan maksa banget nih nyuri buah iblis kalau pada akhirnya tidak ada satupun dari kru mereka yang memakan buah iblis tersebut. Dimana Gomu Gomu ini sendiri mereka simpan di kotak harta karun selama kurang lebih 1 tahun, sampai akhirnya tidak sengaja dimakan oleh Luffy. Jangan lupa ya, mereka mendapatkan buah iblis ini 13 tahun yang lalu, dan Luffy memakannya 12 tahun yang lalu. Yang kalau dihubungkan dengan kata-kata Roger sebelumnya, anaknya yang akan menemukan One Piece, yang sepertinya Shanks tahu nih kalau Ace ada di pulau tersebut. Makanya selama 1 tahun dikatakan jika Shanks berdiam diri di area East Blue alias dekat dengan kampung halaman dari Luffy tersebut, yang bisa saja dia ingin bertemu Ace tetapi dia gagal untuk menemukannya, dan malah Luffy lah sang bocah sialan ini yang tanpa sengaja memakan harta karun terbesar yang mereka miliki. Dimana tujuan awalnya ingin memberikan kepada Joy Boy yang dia yakini adalah anak dari kaptennya yaitu Roger, dan bahkan kalau kalian sadar, hampir semua orang-orang besar di masa depan pun ingin Ace menjadi raja bajak laut berikutnya seperti Shirohige dan beberapa yang lainnya. Tetapi ternyata tetap saja semua hal itu malah terwariskan langsung secara tidak sengaja kepada karakter utama kita yaitu Luffy, yang kebetulan dia menjadi adik dari Port Gas DS. Nah, kepalang tanggung Luffy sudah memakan buah iblis yang sangat penting tersebut, dan juga Shanks para mendengar impian yang sama dengan impian dari Kapten Roger. Makanya akhirnya Shanks menaruhkan atau bertaruh masa depan di dunia ini akan ada kepada Luffy, yang akhirnya dia rela mengorbankan tangannya agar Luffy sadar jika lautan ini adalah lautan yang sangat keras, dia harus kuat, dia butuh usaha. Makanya dia terus berlatih dan berlatih sampai akhirnya dia siap menakluki lautan ini. Seperti yang kita lihat, Luffy bahkan sudah menjadi seorang Yonko pada saat ini. Dan di waktu yang bersamaan juga dengan Luffy yang terkonfirmasi sudah menjadi Nika, Shanks pula pada saat itu mulai ikut bergerak dan mengklaim sudah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan One Piece. Karena ternyata sama seperti flashback yang kita dapat dari Kuma, dia juga menaruhkan hidupnya kepada Luffy yang dia yakini akan menjadi Nika. Walau balik lagi nih, keduanya tentu tidak tahu pasti apa yang akan terjadi di masa depan, yang ternyata pertaruhan yang mereka lakukan ini benar-benar terjadi. Luffy menjadi Nika, dan bagi Shanks juga Luffy benar-benar menjadi sesuai dengan impian kaptennya yaitu menjadi Joy Boy. Dan ketika sudah terbukti, maka mereka sudah harus bergerak, di mana dunia akan benar-benar mengelilingi keberadaan Luffy, tepat seperti bagaimana planet-planet mengelilingi matahari di tata surya kita. Mereka ingin Luffy untuk sukses karena hasratnya akan kebebasanlah yang akan membawa liberation atau kebebasan di dunia One Piece. Di mana hal ini pula sama dirasakan oleh kru dari Roger sendiri setelah mereka mengetahui semua hal setelah sampai ke Laugh Tale. Dan untuk case dari Rayleigh, setelah dia mendengar kata-kata Shanks, terdapat seorang bocah yang berkata hal sama seperti Kapten Roger. Rayleigh langsung ingin bertemu Luffy sejak saat itu. Makanya setelah itu Rayleigh memutuskan untuk melatih Luffy agar dia menjadi kuat dan bisa menjadi sosok
yang suatu saat dapat membangkitkan buah iblis nikah seperti yang kita lihat saat ini. Ya, walau balik lagi ya, yang saya suka dari One Piece ini, semua hal terjadi karena keinginan pribadinya dan bukan karena keterpaksaan. Sebelumnya juga bahkan, Rayleigh hanya memberikan saran apa kau mau untuk berlatih selama 2 tahun, tetapi balik lagi semua itu tergantung keputusan Luffy. Hingga tugas dari Rayleigh pun selesai dengan memberikan semua basic, fondasi dari pertarungan yang dia rasakan ya 50 tahun terakhir lah di lautan, walau tetap saja di situ dia berkata, semua hal akan terasa jauh lebih baik jika kau praktik di lapangan langsung. Dan setelah itu saatnya bagi Oden untuk membantu Luffy. Ya lagi-lagi karena Oden telah mati lama, tetapi hasratnya memang masih hidup dan dalam jurnal yang diwariskan secara tidak langsung itulah yang akhirnya membantu Luffy untuk sampai ke titik sekarang. Terutama dari bagaimana Yamato dan bahkan ada Momonosuke pula yang akan mewariskan hal tersebut. Dan balik lagi, jurnal dari Oden pula adalah petualangannya bersama dengan Roger. Yamato pun bahkan tahu tentang Joy Boy yang membuat Kaido sangat kaget karena kok bisa-bisanya dia tahu tentang Joy Boy, di mana Yamato sendiri dia tahu tentang jurnal tersebut kalau akan ada sekelompok anak muda yang bakal membebaskan Wano Kuni, dan itu adalah mengalahkan Kaido yang kalau dihubungkan dengan kata-kata Kaido sendiri sejujurnya ini sangat-sangat merinding sekali karena Kaido sendiri berkata jika Joy Boy adalah seseorang yang nanti akan mengalahkan dirinya. Yang sejujurnya ini hal yang sangat keren banget sih, karakter yang Oda build up luar biasa untuk satu villain yaitu Kaido, yang untuk bahasan lengkapnya sendiri pun sudah pernah saya bahas di video terpisah. Dan sedikit trivial ya, Kaido sendiri memiliki arti anak yang kuat yang bahkan Jepang sana bisa disebut sebagai Joy Boy. Nah, di mana tadi adalah Rayleigh, kalau juga Oden, dan untuk lanjutannya masih ada Kuma, Shanks, Rayleigh, di mana mereka semua telah menuntun Luffy secara tidak langsung sampai ke titiknya sekarang. Dan sekarang kita masih berada di titik lain dari Oden untuk melalui jurnalnya yang akan dilanjutkan oleh Yamato dan Momonosuke. Baik lagi, karena mereka belum ikut ke kapal dari topi jerami, dan kita semua tahu nih kalau nantinya mereka bakal kembali ke Wano Kuni dan suatu hari nanti mereka akan membawa Yamato dan Momonosuke juga pastinya untuk menuju ke perjalanan terakhirnya alias ke Pulau Loftel. Ya tepatlah seperti foreshadow yang udah berikan dari Momonosuke kalau jurnal dari Oden terkait Loftel ini telah mereka robek, yang kita nggak tahu nih untuk alasannya kenapa, tetapi pasti sangat penting sekali. Ya walau masih menunggu juga sih apakah Chopper, Gaban, dan mungkin saja beberapa kru Roger lainnya akan bertemu dengan Luffy juga. Nah, di sini kita akan membahas sedikit nih tentang apa sih yang dimaksud dengan turn the world upside down yang Roger impikan ketika awal perjalanannya. Kenapa saya bilang jika Roger gagal dalam meraih impiannya tersebut? Oke, pertama, konsep dari jungkir balikan ini bisa kita artikan menukar sesuatu yang awalnya di atas menjadi di bawah dan sesuatu yang awalnya di bawah menjadi di atas. Yang aduh, udah kayak lagu nih, kaki di kepala, kepala di kaki. Dan yang relevan dengan One Piece tentu saja jika kita membahas surga dan neraka, ya atas dan bawah, langit dan underworld. Dimana ide tentang hal ini pula sudah ada lama sekali di serial One Piece, yang bahkan simbol keagamaan salib sudah ada dari chapter 50 saat kemunculan pertama dari Mihawk. Lalu juga di Skypiea kita juga diperkenalkan dengan konsep gerbang surga yang lokasinya berada di langit juga alias di up. Yang tidak lama juga dari situ mereka sampai ke gerbang sebenarnya yang sejujurnya ini sangat menarik sekali karena disebut sebagai God's Land atau Holy Land. Yang apakah hal tersebut terdengar sangat familiar? Tentu saja karena jika kita menghubungkan dengan God's Land dari kata-kata Marco tentang kediaman Lunarian dan bahkan tentang Mary Joyce juga. Dimana fakta lain juga yang kita dapatkan dari Enel yang sering disebut sebagai paralel dari Imu, dimana Enel memiliki tujuan untuk menciptakan New God's Land dengan pergi ke bulan atau yang dia sebut sebagai Fiery Bird, yang pada akhirnya Enel sendiri mempelajari tentang ras bersayap ini dari bulan tersebut. Dan menariknya pembahasan Enel ini dibahas di chapter 274, dan jika kita balik angka chapternya yaitu 472, di situ kita mendapatkan cover story Enel yang membahas tentang ras bersayap tersebut. Yang gila banget sih, Oda lagi-lagi detail untuk hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Yang lagi-lagi pasti bukan sebuah kebetulan kalau di chapter 1023 nantinya terungkap kalau Mary Joyce dulunya adalah rumah dari ras Lunarian yang disebut sebagai God's Land, yang lagi-lagi sama dengan term di Skypiea lalu, dan juga keduanya ada di langit.
Nah, lalu kira-kira apa sih upside down yang akan terjadi tersebut? Ya, jika kita ambil di mana awal negeri Lunarian yang disebut sebagai surga tadi, dan setelah kejatuhan dari Ancient Kingdom, yang berarti yang awalnya di bawah mereka naik ke atas, dan yang awalnya di surga mereka akan menjadi neraka. Tepatlah seperti kata-kata Sabo, saya tidak menyangka neraka malah ada di puncak dari dunia ini. Jadi kalau kita simpulkan, kata-kata dan tujuan utama dari impian Roger tadi adalah mereka ingin membalikan dunia ke keadaan awal, ke titik zero, ke titik fajar di mana semua bermula. Tetapi ngomong-ngomong masalah kembali ke titik zero ini pula, bukankah pernah diparalelkan dari apa yang terjadi di Fishman Island? Saat pangeran dari Fukabushi berkata, kalahkan saja Hody dan semua dendam yang ada di Fishman ini, kita akan kembali mulai dari nol. Dan menurut saya, impian Roger untuk menjungkir balikan neraka yang sekarang ada di puncak kembali ke dasar akan berhubungan kuat dengan penemuan One Piece di akhir serial One Piece dengan tumbangnya pemerintah dunia. Di mana yang awalnya mungkin adalah bagian dari surga, bagian dari dewa, dan mereka kemungkinan besar adalah para klandi ini. Sekarang mereka disebut sebagai iblis, tepat seperti kata-kata Corazon, jika dia adalah musuh dari para dewa, dan dewa sekarang adalah para bangsawan dunia atau Tenryubito. Yang sebenarnya terkait upside down ini bisa dijelaskan lebih panjang lagi lah untuk menjadi video sendiri, tetapi karena di sini kita fokus untuk menghubungkannya dengan impian Roger, jadi kita sudahi saja lah untuk video ini. Yang kira-kira kalau menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan turn the world upside down yang akan terjadi? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan karena kebetulan di sini kita sedang membahas Gold di Roger, kami juga baru restock banget nih batch baru dari artikel bestseller kami, Destiny, Dream, and Fate dari Roger. Dimana produk ini hanya akan restock untuk 25 pieces saja, dan terima kasih juga nih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Maka bonusnya akan DNM berikan voucher potongan sebesar 20.000 dengan kode DNMM Roger yang berlaku hanya untuk 5 pembeli tercepat saja. Nah, jadi yuk buruan klik link di deskripsi di bawah buat kamu yang wibu tapi nggak mau kelihatan wibu. Yuk jadi wibu premium bersama dengan DNM. Level up your wibuness. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, install aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Dev pamit, and I'll see you guys next time.